Hai teman-teman. Setelah kita mempelajari sel elektrolisis, ternyata hasil elektrolisis tidak hanya diketahui jenis zat-zatnya saja. Tetapi, kita juga bisa menghitung secara kuantitatif zat-zat hasil elektrolisis tersebut dengan menggunakan hukum Faraday. Tapi, sebelum kita mempelajari hukum Faraday ini lebih lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 22 September 1791 di Inggris. Kemudian, ia dijuluki sebagai Bapak Listrik. Berkat usahanya, listrik bisa jadi teknologi yang memiliki banyak kegunaan. Michael Faraday menjadi seorang ahli kimia dan fisika berkat mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif dari elektrolisis. Beberapa pencapaian ilmiah Faraday pada bidang kimia bermula saat ia menjadi asisten Humphrey Davy. Humphrey Davy adalah guru besar Royal Institute di London, Inggris. Ia sekaligus menjadi guru bagi Faraday. Pada saat itu, Faraday berhasil menemukan zat klorin dan karbon. Faraday adalah orang pertama yang menemukan Bunsen burner yang saat ini telah digunakan secara luas di seluruh dunia. Selain itu, Faraday juga penemu hukum elektrolisis dan ia mempopulerkan istilah anoda, katoda, elektroda, dan juga ion. Ditambah lagi, Faraday juga orang pertama yang mempelajari tentang logam dan nanopartikel. Wah, Debak, keren banget kan? Nah, pada elektrolisis, Faraday menemukan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan jumlah listrik yang digunakan. Hubungan tersebut dinyatakan dengan dua hukum Faraday. Nah, untuk memahami hukum ini, akan digunakan istilah mol elektron dan satu Faraday. Lalu, apa itu mol elektron dan satu Faraday? Di dalam reaksi reduksi dan oksidasi, pada elektrolisis terjadi transfer elektron. Contohnya, pada reaksi reduksi Cu2+. Ion Cu2+ menerima arus listrik berupa elektron dari luar untuk membentuk Cu solid. Reaksinya, Cu2+ aqueous ditambah 2 elektron dengan arus dari luar membentuk Cu solid. Artinya, untuk menghasilkan 1 mol logam Cu diperlukan 2 mol elektron. Jika untuk menghasilkan 2 mol logam Cu diperlukan 4 mol elektron. Nah, untuk menghasilkan 3 mol logam Cu diperlukan 6 mol elektron. Sekarang, jika kita mengetahui jumlah mol elektron yang dibutuhkan, kemudian bagaimana menghitung jumlah listrik yang diperlukan? Secara eksperimen, telah diperoleh bahwa 1 mol elektron mengandung muatan listrik sebesar 96.500 coulomb. Untuk menghormati Michael Faraday, 1 mol elektron disebut juga sebagai 1 Faraday. Artinya, untuk menghasilkan 1 mol logam Cu diperlukan muatan listrik 2 kali 96.500 coulomb. Jika untuk menghasilkan 2 mol logam Cu diperlukan muatan listrik 4 kali 96.500 coulomb. Dan untuk menghasilkan 3 mol logam Cu diperlukan muatan listrik 6 kali 96.500 coulomb. Dengan demikian, untuk reaksi tadi dapat disimpulkan muatan listrik yang dibutuhkan berbanding lurus dengan mol elektron dan dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan N kali F, dengan Q adalah muatan listrik, N jumlah mol elektron, dan F merupakan muatan listrik per 1 mol elektron. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat mengaitkan hubungan antara massa zat yang terbentuk pada elektroda dengan jumlah listrik yang digunakan. Inilah yang disebut dengan hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 merupakan massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Kita sudah mengetahui bahwa massa zat atau M yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah mol elektron. Sementara jumlah mol elektron berbanding lurus dengan muatan listrik atau Q dalam elektron. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Dengan Q menunjukkan besarnya muatan listrik di suatu titik di kawat jika arus listrik I ampere
melewatinya selama T detik secara matematis, sehingga persamaan dapat dituliskan menjadi seperti ini. Massa sama dengan massa ekivalen dikalikan muatan listrik per 1 mol elektron, dengan massa ekivalen sama dengan massa molar logam dibagi biloks logam. Sedangkan F sama dengan I kali T dibagi 96.500 dengan I arus listrik dan T waktu dalam detik. Contoh soal, pada elektrolisis larutan NiSO4, ArNi sama dengan 59. Untuk mengendapkan 0,59 gram nikel dengan arus listrik 1,93 ampere diperlukan waktu sebanyak titik-titik. Penyelesaiannya diketahui massa nikel sama dengan 0,59 gram, arus listrik sebesar 1,93 ampere, Ar nikel sama dengan 59, sehingga massa molar nikel sama dengan 59 gram per mol. Ditanya waktu berapa detik. Mari kita coba jawab. Reaksi di anoda sama dengan Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni. Dengan menggunakan rumus massa sama dengan massa ekivalen dikali F. Kita cari terlebih dahulu massa ekivalen atau Me sama dengan massa molar nikel dibagi biloks nikel, yaitu 59 dibagi 2. Sehingga massa sama dengan Me dikali F, dengan F yaitu I dikali T dibagi 96.500. Kita masukkan data yang telah diketahui, sehingga 0,59 gram sama dengan massa ekivalen 59 dibagi 2. Kemudian dikali 1,93 ampere dikali T yang ditanyakan dibagi 96.500. Maka T sama dengan 2 dikali 96.500 dibagi 100 dikali 1,93. Maka didapatkan 1000 detik. Untuk hukum 2 Faraday, apabila 2 sel atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama atau disusun seri, maka perbandingan massa zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Dapat dirumuskan sebagai berikut. M1 dibagi Me1 sama dengan M2 dibagi Me2. Keterangannya, M sama dengan massa satuan gram, dengan Me sama dengan massa ekivalen. Contoh soal, jika arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan NiCl2 yang disusun secara seri, maka akan terjadi endapan perak sebanyak 27 gram. Hitunglah massa endapan nikel yang terjadi jika ArAg sama dengan 108 dan Ar nikel sama dengan 59. Penyelesaian. Diketahui massa perak sama dengan 27 gram, ArAg 108, maka massa molar Ag sama dengan 108 gram per mol. Kemudian Ar nikel sama dengan 59, maka massa molar nikel sama dengan 59 gram per mol. Ditanya massa nikel. Jawabannya, reaksi yang terjadi Ag plus aqueous ditambah elektron menjadi Ag solid. Dan untuk nikel, reaksinya Ni2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi nikel solid. Kita cari terlebih dahulu massa ekivalen. Nikel sama dengan massa molar nikel dibagi biloks nikel, sama dengan 59 gram per mol dibagi 2, sehingga didapatkan 29,5 gram per mol. Untuk massa ekivalen Ag sama dengan massa molar Ag dibagi biloks Ag, sama dengan 108 gram per mol dibagi 1, sehingga didapatkan 108 gram per mol. Dengan menggunakan hukum 2 Faraday, massa Ag per MEAg sama dengan massa nikel per Me nikel. Kita masukkan semua data yang telah kita dapatkan. Massa Ag 27 gram per MEAg 108 gram per mol, sama dengan massa nikel yang ditanyakan
per Me nikel, yaitu 29,5 gram per mol, sehingga didapatkan massa nikel sama dengan 27 gram dikali 29,5 dibagi 108, didapatkan massa nikel 7,38 gram. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.